Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 8. Semenjak pertemuan di coffee shop dengan Diandra, Garvin dapat melihat bagaimana wanita itu berusaha keras untuk pernikahan mereka. Diandra bahkan sudah memiliki gaun pengantinnya sendiri dan meminta Garvin datang ke butiknya untuk mengukur tubuhnya karena dia juga yang akan membuat setelan beserta jas untuk pria itu. Wanita itu bahkan terlihat ikut dalam aksi kemanusiaan dengan karis untuk anak-anak pengidap kanker. Garvin merasa penasaran cara Diandra bisa diterima oleh Karis mengingat ibunya itu tampak sangat kecewa. Namun Garvin belum sempat bertemu Karisa untuk mempertanyakannya. Diandra bahkan menghapus image pria menyedihkan yang orang pikirkan tentang Garvin hanya dengan beberapa kalimat. Aku menyesal terlalu ceroboh menilai Garvin tanpa mengenalnya terlebih dahulu. Meskipun begitu, Garvin menyambutku dengan sangat baik. Sungguh pria yang hangat seperti yang semua orang bicarakan. Kami juga memutuskan untuk mengenal lebih dalam. Begitulah pernyataan Diandra pada wartawan yang mengejarnya saat wanita itu kembali dari kegiatan fashion show. Garvin merasa terkejut dengan semua yang wanita itu lakukan. Semakin terkejut saat Jessica baru saja menghubunginya untuk memberitahu bahwa Diandra sedang menunggunya di kantor. Pria yang baru saja tiba di parkiran bersama Richard dan sekretarisnya langsung mengambil langkah cepat. Dia bertanya-tanya apa tujuan wanita itu sampai datang ke kantornya seperti ini. Garvin menatap Jessica yang langsung berdiri saat melihatnya. Matanya beralih pada kursi tunggu di depan meja kerja asistennya. Terlihat presensi Diandra yang sedang duduk. Di samping wanita itu terlihat sebuah kotak bekal yang cukup besar. Jas, tolong belikan cappuccino dingin, 2 mineral dingin dan double espresso. Bisakah? Tanya Garvin meminta tolong pada asisten pribadinya. Sebelum melangkah hingga berdiri, tepat di depan Diandra. Kau datang tanpa memberitahuku. Ayo masuk. Ucap pria itu membuka pintu ruang kerjanya disusul Diandra di belakangnya. Garvin dan Diandra duduk di sofa yang berada di tengah-tengah ruangannya. Mereka duduk saling berhadapan dengan meja kaca sebagai pemisah. Aku sudah mengirim pesan padamu, mengatakan aku akan berkunjung. Ucap Diandra sedikit lebih santai daripada pertemuan terakhir mereka. Kau datang tanpa menunggu balasan pesanku? Kau seharusnya memastikan dulu apakah aku menerima kunjunganmu atau tidak. Aku tidak ada di sini setiap waktu, Garvin mengatakan kalimatnya dengan serius hingga membuat Diandra merasa sungkan. Namun perkataan Garvin benar, jati Diandra hanya diam tanpa menanggapi. Diandra ingin menyampaikan tujuannya namun tertahan saat Garvin mempersilakan seorang wanita masuk. Wanita yang diketahui Diandra sebagai asisten pribadi Garvin itu menaruh beberapa minuman di atas meja lalu pergi setelahnya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelumnya, kau sudah makan siang? Diandra bertanya setelah mengambil bekal makanan yang dia bawa lalu meletakkan di atas meja. Diandra mengambil waktu libur hari ini, jadi dia berinisiatif memasak untuk diantar ke Andreas, Willy, dan Riandra. Dia juga berinisiatif membawanya ke kantor Garvin karena ingin mengunjungi pria itu. Pertanyaan Diandra membuat kening Garvin berkerut. Pria itu terlihat tidak tertarik sama sekali. Aku baru saja mengantarkan makan siang untuk saudara-saudaraku. Jadi ku bawakan sekalian untukmu. Ucap Diandra menjelaskan karena melihat Garvin tidak merespon perkataannya. Tinggalkan saja di sini. Nanti aku kembalikan wadahnya ke butikmu. Garvin mengambil bekal makanan dari atas meja untuk dipindahkan ke meja kerjanya. Sekarang apa yang ingin kau bicarakan? Kau sudah bilang pada ibumu tentang kita? Tanya Diandra dengan hati-hati. Sudah. Karis sudah menghubungi Andres untuk membicarakan tanggal pernikahan kita. Kurasa itu di Sabtu malam. Penjelasan Garvin membuat Diandra merasa kesal karena dia tidak diberitahukan sama sekali. Dia menarik nafas lalu tersenyum untuk menyembunyikan rasa kesalnya. Baiklah, aku ingin membicarakan tentang ibumu. Garvin mengubah tatapan santainya menjadi serius ketika Diandra menyebut Karisa. Pria itu menunggu kalimat selanjutnya.
Dari wanita yang 20 hari lagi akan menjadi istrinya. Aku sudah menunjukkan sikap betapa aku menyesal tentang pernyataan itu. Aku memang sangat keterlaluan. Namun, bisakah kau membantuku agar ibumu sedikit membuka diri untuk menerima penyesalanku? Ucap Diandra dengan susah payah. Wanita itu langsung menyeruput kopinya hingga habis, seperempat setelah mengatakannya. Sementara Garvin merasa terhibur dengan apa yang baru saja dia dengar. Karis memang sedikit sulit pada orang-orang yang sudah membuatnya terluka. Tapi bagaimanapun aku akan membantumu. Apa yang bisa aku lakukan? Pertanyaan Garvin menghilangkan rasa tidak enak yang sejak tadi mengelilingi Diandra. Dia memajukan duduknya sebelum melanjutkan bicara. Aku ingin turut mengurus persiapan pernikahan bersamanya. Lalu bisakah kau minta agar gaun para wanita termasuk gaun untuk ibumu dibuat di butikku? Aku tidak akan mengenakan biaya sepersepun. Ini agar kami bisa sering bertemu. Diandra memilih jemarinya saat mengucapkan kalimatnya. Pandangannya jatuh pada Garvin yang menyesap kopinya dengan sangat perlahan. Oke, nanti ku sampaikan pada Karise. Ada lagi yang ingin kau bicarakan? Tanya Garvin sambil melihat ke arah jam tangannya. Diandra paham bahwa Garvin sudah menginginkannya untuk segera pergi. Tidak ada. Kalau begitu, aku pergi dulu. Diandra bangkit lalu memberikan senyum formalitas pada Garvin. Pria itu hanya mengucapkan hati-hati di jalan tanpa bergerak dari duduknya. Diandra yang baru saja keluar dari ruang kerja. Garvin disambut senyuman manis dari wanita yang dia ketahui sebagai asisten pribadi Garvin. Diandra menghampiri wanita itu untuk menanyakan keberadaan kamar mandi. Dia sudah menahan rasa ingin buang air kecil sejak Garvin muncul di depannya tadi. Sebenarnya, ada kamar mandi di ruang kerja Garvin? Ucap Jessica menjawab pertanyaan Diandra tentang lokasi kamar mandi. Kamar mandi umum saja. Aku hanya ingin di kamar mandi umum. Diandra buru-buru menyela karena dia tidak ingin Jessica memintanya untuk kembali ke ruangan Garvin. Kalau begitu, kau bisa jalan lurus ke arah sana, lalu belok kanan. Terus sampai ujung. Kamar mandinya berada di sebelah kiri. Jessica menjelaskan sambil mengarahkan tangannya. Ayo, aku bisa mengantarkanmu. Diandra langsung merasa sungkan hingga dia lupa dengan penjelasan wanita itu. Oh tidak, aku bisa sendiri. Terima kasih, ucap. Diandra menahan Jessica untuk berjalan ke arahnya. Diandra langsung pergi setelah Jessica kembali duduk di kursinya. Sama-sama. Hati-hati di jalan, ucap wanita itu memberikan senyum padanya. Diandra berjalan dengan cepat menuju lift alih-alih mencari lokasi toilet yang dijelaskan oleh Jessica. Saat menginjakan kaki di gedung ini, dia yang sempat terkesima dengan lantai 1 yang kafetarianya berisi restoran dan franchise, terkenal tidak sengaja melihat tanda kamar mandi. Dia memutuskan untuk ke sana saja daripada harus mencari keberadaan kamar mandi yang dijelaskan oleh Jessica. Setelah menyelesaikan urusannya di kamar mandi, Diandra langsung melangkah dengan cepat untuk keluar dari gedung menuju parkiran. Netranya menangkap sosok Garvin yang sedang memasukkan sushi ke dalam mulutnya. Diandra bertanya-tanya apakah pria itu memakan masakannya atau tidak. Pertanyaannya langsung terjawab saat melihat seorang pria yang duduk di depan. Garvin menyantap makanan dari bekal yang dia bawa. Diandra tersenyum miris sambil melangkahkan kakinya lebih cepat, berusaha agar dirinya tidak terlihat oleh Garvin. Bersambung,